Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di kota-kota perifer Jawa Tengah. Hari ini, untuk tayangan video kali ini, saya mempresentasikan atau berbagi dari luar Indonesia, tepatnya di Istanbul, di Turki. Kami saat ini sedang mengikuti konvensi internasional terkait dengan eh, standar pelayanan kesehatan. Jadi di forum ISQA, International Society of Healthcare Quality. Nah, saya akan berbicara tidak jauh dan tidak lebih dari apa yang selama ini kita sampaikan, yaitu terkait dengan pencegahan infeksi, terkait dengan mikrobiologi. Saya sebagai dokter mikrobiologi klinik, yaitu tentang bakteri, dan terkait dengan tentu saja ilmu yang sangat sangat saya sukai, yaitu arsitektur. Jadi judulnya adalah bakteri dan arsitek. Jadi saat kita bicara mengenai bakteri, maka kita sebetulnya bicara dari satu faktor ya, dalam segitiga epidemiologi. Ada yang namanya host, ada yang namanya agent, dan ada yang namanya environment. Nah, masalah host, ini ada gambar kesatria ini, host dan agent mungkin mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan environment. Sebagai contoh, seorang dokter saat dia akan mendiagnosa pasien atau dia memeriksa pasien, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan anamnesa, maka konsentrasinya atau fokusnya diberikan prosentase yang lebih pada kondisi pasien tersebut, aspek klinisnya, dan eh, penyebabnya. Ini kalau berbicara terkait dengan infeksi. Namun porsi terhadap environment, bagaimana lingkungan, ruang rawat pasien, atau alat-alat atau perkakas ya, beda dengan alat dan perkakas. Kalau alat itu dia bisa bergerak, mobile ya. Sedangkan perkakas dia sifatnya menetap atau tidak bisa dibawa dengan lebih mudah. Nah, itu tidak diperhatikan. Padahal banyak sekali hal-hal yang terkait dengan environment itu mempengaruhi pasien. Sebagai contoh, seseorang didiagnosa SNH, stroke non-hemorrhagic, masuk terjadi gangguan hemodinamik dan oksigenasi saat masuk rumah sakit. Dia pasti akan diletakkan di intensive care unit, di ICU, untuk memperbaiki hemodinamik dan oksigenasinya. Masalahnya adalah SNH saja. Tapi kemudian saat dia mendapatkan ventilator, saat dia terpasang device-device yang lainnya, ditemukan kuman-kuman dan kuman yang kemudian beberapa DPJP, beberapa klinisi, dia akan berpikir ada kuman, ada infeksi. Dan sayangnya kadang-kadang masuk ke dalam eh, laboratorium, ketemu hasil kumannya, dokter laboratorium tersebut, entah mikrobiologi klinik, entah patologi klinik, dia kemudian mencontreng mana yang eh, sensitif antibiotiknya. Dan itu tersampaikan kepada DPJP tanpa ada komunikasi melalui visitor bersama, tanpa ada verifikasi, validasi, karena semuanya bekerja di titiknya masing-masing. Dokter laboratorium dia hanya di laboratorium saja, dokter klinisi dia bertemu pasien. Sehingga hasil dari laboratorium itu terjemahkan dalam tata laksana pasien. Dan bagi saya pribadi itu berbahaya. Ya, oke. Oleh karena itu, kita akan memberikan porsi pada environment, tapi kita ada kaitannya dengan agent. Ini gambarnya gambar virus, tapi nanti kita tidak akan bicara virus sebetulnya. Baik, ya, sejawat berapa kali saya sering sampaikan bahwa kualitas udara, apapun itu ya, bangunan komersial, bangunan individual, rumah, atau bangunan pelayanan kesehatan, udara menjadi faktor terbesar, terutama dalam transmisi. Walaupun sebetulnya juga kontak. Makanya kita ada apa kegiatan cuci tangan, ya. Nah, faktor udara ini terpengaruh dengan oksigen. Oksigen meningkat,
sirkulasi bagus, maka risiko atau potensinya lebih menurun dibandingkan kalau CO2-nya yang meningkat. Oke. Nah, tapi kita harus mengingat bahwa sebetulnya tidak ada kuman yang habitatnya di udara. Yang ada adalah paparan dari airflow yang kemudian berkumpul, kemudian menyebar ke seluruh ruangan, berasal dari lantai, dinding, kemudian ada wastafel, mungkin juga kamar kecil, manusianya yang semuanya kemudian berakumulasi di udara. Namun mereka bukan kuman yang habitatnya di udara. Ya, oke. Nah, oke, kita mulai masuk ya dengan mikroorganisme. Mungkin bagi sejawat yang berprofesi dokter mikrobiologi klinik atau mungkin sejawat patologi klinik atau dokter-dokter yang concern di laboratorium, ya, mungkin ini adalah refreshing saja, ya. Tapi bagi sejawat yang di luar profesi itu, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru sehingga kita bisa tanda kutip tidak latah untuk menyatakan, oh ada kuman, oh harus antibiotik dan seterusnya. Pertama ada Staphylococcus. Staphylococcus ini kumannya berbentuk bulat seperti anggur yang bergerombol. Kalau dilakukan pengecatan gram, jadi gram itu bukan apa ya, kalau satuan massa ya, bukan berat ya massa. Satuan massa, oh sekian kilogram kita mau beli jeruk misalnya atau beli anggur 1 gram bukan seperti itu, tapi gram itu nama orang. Hans Christian Gram, nama penemunya. Nah, sehingga pengecatannya namanya pengecatan gram. Kalau warnanya dia warna biru, warna keunguan, maka dia disebut sebagai gram positif. Sebaliknya kalau warnanya merah, maka dia gram negatif. Begitu. Nah, Staphylococcus ini cukup banyak mendiami tubuh kita sebagai flora normal. Ya, sebagai flora normal. Artinya dia sifat aslinya itu dia normal, dia mendampingi kita dan kehidupan kita. Ya, tapi di dalam kasus-kasus tertentu dia justru membahayakan pasien. Ingat, pasien adalah individu sama seperti kita, tapi dia masuk ke dalam rumah sakit dengan kondisi imun sistemnya lebih turun atau lebih rendah dibanding kita. Nah, kuman ini kalau kita temukan dalam pemeriksaan udara, dalam kemudian kita temukan pada tubuh pasien, maka salah satu pemikirannya adalah ada intervensi, ada kontaminasi, dan ada sesuatu yang harus dievaluasi. Sebagai contoh, kami pernah eh, diminta konsultasi di sebuah ruangan operasi yang kebetulan ruangan itu akan dilakukan bedah saraf. Jadi karena suatu kondisi pasien tidak mungkin dibawa ke pusat rumah sakit pusat yang ada bedah sarafnya, maka berada di rumah sakit daerah. Kemudian kita cek kondisi ruangan operasi tersebut, ternyata paling banyak adalah Staphylococcus epidermidis. Ada di kulit kita kan? Nah, dari mana itu? Nah, kemudian kita cari, kita evaluasi, ternyata lalu lintas human traffic yang masuk ke dalam ruangan tersebut berlebih. Nah, itulah yang kemudian menjadi masukan kita sebelum operasi bahwa udah setelah pembersihan maka sudah ditentukan juga berapa maksimum orang yang boleh ada dalam ruangan tersebut. Inilah aspek arsitekturnya, ya. Aspek arsitektur tidak hanya membahas tentang bentuk bangunan, luas bangunan dan lain-lain, tapi aspek arsitektur juga berbicara terkait dengan bagaimana human yang ada di dalam ruangan itu kita batasi dengan sebuah sistem desain. Artinya begini, kalau desain di dalam bangunan itu maksimal hanya untuk 5 orang, maka jangan ditambah 10 orang. Karena fungsi geraknya, ya fungsi dimensinya itu tentu akan menghambat. Sebagai contoh, misalnya saat ini saya berada di meja operasi, saya akan mengoperasi pasien saya yang di depan ini, ya di depan meja. Nah, di kanan kiri saya penuh orang, tentu saja gerakan saya akan sulit. Maka dari itu mikroorganisme ini juga terlibat terkait dengan desain tersebut, ya. Termasuk sebetulnya ada desain tata udara. Tadi kita melihat ada gambarnya, ada airflow menyentuh kulit kita, kemudian dia ada di
ruangan tersebut terakumulasi terkumpul bila tata udaranya tidak tepat. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Acinetobacter, bau mani. Yang paling sering adalah bau mani. Walaupun ada yang IOPI itu yang ada di kulit juga dalam jumlah yang lebih kecil ya dibandingkan dibandingkan Staphylococcus. Acinetobacter ini dia ada kuman yang habitatnya ada di debu, terutama di debu, ya, terutama di debu. Oleh karena itu, kalau ketemu Acinetobacter, maka dari PPI kita akan menyikapi dengan pembersihan permukaan. Tapi dari sisi desain, maka ada sesuatu hal yang harus kita koreksi, kita evaluasi, kita bahas, kita kaji. Apa itu? Yaitu tempat-tempat yang potensial menyimpan debu. Sebagai contoh, tidak adanya hospital plane, permukaannya menyudut siku, maka itu harus dibersihkan, ya, dibersihkan. Itu ada Acinetobacter. Dari sisi arsitekturnya, maka arsitekturnya adalah dibuat arsitektur yang tidak menyimpan debu. Kalau ada debu, maka segera dibersihkan. Tapi lebih baik lagi, sebelum mendesain, maka kita harus tentukan dulu fungsi dari ruangan itu apa. Misalnya dia ruang operasi, maka tidak boleh ada nat-nat di lantai, tidak boleh ada sudut-sudut yang menyiku di ruangan, misalnya pertemuan lantai dengan dinding, dinding dengan plafon atau langit-langit. Maka ini sangat penting untuk mereduksi jumlah Acinetobacter. Berikutnya Bacillus. Bacillus jelas, dia ada kuman ada di dalam tanah. Ini juga hampir sama dengan asinet perlakuannya, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran. Tapi pernah mendapatkan kasus eh, Bacillus jumlahnya cukup banyak di sebuah ruang operasi. Dan begitu kita coba cari, karena desainnya kebetulan cukup bagus, ya. Jadi eh, sudah menggunakan MOT, ya, Modular Operation Theater, dan itu kan sudah MOT itu kan sudah sediaan yang kemudian dirakit begitu ya, tanda kutip dirakit. Saya mungkin kurang tepat, tapi saya menyebutnya dirakit gitu, bukan 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 harus ngecor, harus pasang batanya, dia dia dirakit. Nah, bacillus ini ternyata kita amati berasal dari sepatu atau alas kaki dari petugas medis. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Mereka menginisiasi menggunakan kantong. Jadi boleh pakai sepatu, kemudian menggunakan kantong sepatu. Nah, yang menjadi masalah adalah kantong sepatu ini tergesek dengan sepatu ini tergesek dengan kantong sepatu. Sehingga akhirnya terjadi lubang di dalam kantongnya sehingga tanah pun atau debu akan melewati itu. Jadi aspek arsitekturnya sama dengan Acinetobacter, dan satu lagi adalah ada aturan terkait dengan pengaturan kantong sepatu. Kalau tidak salah ada sebuah jurnal, ya saja jurnal dari India, yang dia eh, dalam penelitiannya dia kemudian meneliti terkait dengan pemakaian kantong tersebut dan tidak rekomendasi. Pseudomonas. Jadi begini, sahabat sekalian, kalau kita mau melihat atau mengevaluasi terkait dengan mikroorganisme, maka kita harus tahu ini dari mana, ya. Mikroorganisme ini habitatnya di apa. Nah, Pseudomonas ini adalah yang habitatnya ada di dalam udara yang lembab atau basah. Oleh karena itu, terkait dengan adanya Pseudomonas, maka kita harus mengevaluasi terkait kelembapannya. Terkait kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran, seringkali kebocoran dari AC. Kami pernah mendapatkan pasien, pasien itu sama seperti yang tadi kita sampaikan, seperti SNH, intinya bukan buat penyakit infeksi. Dia terpasang ventilator, tapi kemudian PAP. Kita lihat ternyata ada kebocoran di AC. Kebetulan AC-nya masih pakai yang split wall dan pemasangannya ya ada kaidah AC. Mungkin suatu saat kita bahas ya tentang pemasangan kaidah AC. Pemasangannya tidak bagus sehingga timbul kebocoran di situ. Nah, kebocoran ini yang berada di atas persis bed pasien. Nah, oleh karena itu kita sarankan untuk mengevaluasi lagi pemasangan AC. Ya. Jadi aspek arsitekturnya terkait dengan kelembapan, terkait dengan area yang dasar. Nah, kita mau mendekati terakhir ini. Karena yang saya bahas tidak semua kuman, tidak semua mikroorganisme, tapi yang sering kita temukan.
Yang berikutnya ada Candida. Ini adalah jamur. Dan nanti sebetulnya bergabung dengan Aspergillus yang juga jamur. Kalau bicara jamur, jamur itu tumbuh di area lembab. Secara arsitektur, maka kita harus mengevaluasi kelembapan atau area yang basah. Ya, oleh karena itu, saya sangat setuju dengan guideline-guideline mengatakan bahwa tidak boleh meletakkan wastafel, tempat cuci tangan itu di dalam ruangan pasien. Jadi misalnya ini bed, ya misalnya ini bed pasien, kemudian wastafelnya di hadapannya. Nah, itu tidak boleh. Maka digunakan menggunakan hand rub, ya alkohol hand rub, bukan menggunakan air yang mengalir, karena di situ nanti akan memicu area itu menjadi lembab, area itu basah, bahkan di dalam kerannya pun juga penuh kelembapan basah. Ya, singkat saja, ya. Jadi singkat yang kali ini yang saya berikan, intinya adalah kita melihat kondisi dari bakteri-bakteri, mikroorganisme, jamur yang ada kaitan dengan arsitektur. Dan ini menjadi sebuah sebuah pelajaran bagi kita, menjadi tambahan keilmuan atau mungkin refreshing bahwa uh, kita tidak bisa menangani pasien penyakit diagnosa kalau hanya melihat dari dua aspek secara tes epidemiologi, hanya host dan agent saja. Tidak bisa hanya dua ini yang dimainkan, tanpa memainkan yang unsur yang ketiga, yaitu agent. Baik sejawat, mudah-mudahan bermanfaat, tetap bergabung di channel kami yang menebar keilmuan, dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Eh, Mudah-mudahan itu menjadi sebuah dorongan karena subscriber sudah 1.400 sekian ya. Saya belum bisa sampai 114.000 ya. Karena memang biasanya channel-channel hiburan itu mungkin lebih lebih meningkat lebih cepat ya. Ya, tapi tidak ada masalah karena niatan kita adalah menebar manfaat, menebar keilmuan sehingga kita dalam pelayanan kepada kemanusiaan kita menjadi pribadi-pribadi yang komplit, yang ikhlas, yang konsisten terhadap keilmuan. Terima kasih sejawat. Salam dari kami di Istanbul, Turki. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam video-video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya bagi Indonesia. Terima kasih.